Analisis data di era internet ini bisa mencakup informasi yang banyak dan juga kompleks. Hasil ini bisa membantu kita untuk mengambil kesimpulan menjadi lebih tepat sasaran dan juga efektif. Misalnya, kita akan melihat harga pangan di pasar, maka kita akan melihat grafik perkembangan di berbagai macam web dengan jumlah yang begitu banyak. Sehingga akan lebih baik apabila kita menggunakan robot untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data secara otomatis. Hal ini dirasa lebih baik dibandingkan kita menggunakan cara manual, yaitu membuka satu persatu web dengan jumlah yang tentunya banyak. Scraping menjadi salah satu teknik analisis data online dengan menyalin data kemudian dikumpulkan dari halaman web. Scraping dapat mengumpulkan dan kemudian menyalin ke dalam basis data atau spreadsheet agar lebih mudah untuk dianalisis. Misalnya sebuah situs web lowongan kerja memuat banyak variabel seperti jabatan, gaji, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dianalisis dengan memilahnya menjadi kategori yang lebih sederhana. Dengan begitu, informasi yang diperoleh lebih tertata sesuai dengan kebutuhan. Nampaknya hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Kita memerlukan yang namanya perkakas data. Perkakas data inilah yang akan membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan data dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan cara yang cepat, efektif, dan efisien. Salah satu contoh perkakas analisis data adalah Google Colaboratory atau Google Colab. Google Colab adalah alat yang berguna sebagai lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi secara online. Penyedia adalah Google dan kita tidak perlu memasang aplikasi apapun di komputer karena semua dikerjakan secara online. Google Colab bisa dilakukan dengan cara sign in menggunakan akun Google atau Gmail. Setelah itu, pengguna bisa membuka catatan baru dengan menggunakan New Notebook. Apa itu New Notebook? Notebook adalah istilah yang dipakai pada Google Colab untuk file kerja sebagai tempat membuat bermacam catatan hingga teks yang menggunakan kode program Python. Berikut ini cara menggunakan Google Colab sebagai perkakas analisis data. Perhatikan video praktek berikut ini dengan baik. Langkah yang pertama, sign in ke Google kemudian search Google Colab. Langkah yang kedua, buka Google Colab dan tampilannya akan muncul seperti ini. Google Colab akan terhubung dengan Google Drive dan GitHub sehingga file yang kita buat dengan Google Colab akan muncul juga di aplikasi tersebut. Langkah yang ketiga, untuk membuka notebook baru, maka kita harus klik icon berikut yang bertuliskan notebook baru atau new notebook. Setelah laman terbuka, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagian atas ini adalah nama dari notebook yang akan dibuat. Kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan atau ketentuan file yang akan dibuat. Misalnya, kita akan beri nama penelitian. Bagian bawah dari nama notebook terdapat menu-menu mulai dari file hingga bantuan. Menu ini disebut dengan menu bar. Di dalam menu ini, kita bisa menemukan berbagai macam fitur yang bisa digunakan, misalnya mengganti nama, menyimpan, menghapus, hingga mengedit data yang telah kita buat. Kemudian, tulisan kode dan teks ini disebut dengan toolbar atas. Bagian samping kiri disebut dengan panel kiri. Bagian penulisan halaman program disebut dengan konten notebook. Bagian menu komentar dan bagikan disebut dengan header kanan. Bagian bawahnya disebut dengan cell toolbar. Sekarang mari kita praktik membuat program yang sederhana dengan menggunakan Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita tulis print, kemudian dalam tanda kurung, dalam tanda petik, Assalamualaikum misalnya, kemudian petik kurung tutup. Kemudian kita bisa klik running dengan cara menekan icon berikut ini. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat kode program lagi dengan menambah konten notebook yang kedua.
Kali ini kita akan membuat kode program penjumlahan. Kita tulis bil 1 sama dengan 500. Bawahnya bil 2 sama dengan 1000. Kita enter lagi, jumlah sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Enter, jumlah. Bil 1, bil 2, dan jumlah ini disebut dengan variabel dan isi konten variabel. Kemudian jangan lupa kita klik running untuk menampilkan jumlah tersebut. Nah, inilah hasil penjumlahannya.